Tapi silakan, kau pindah ke agama lain, silakan. Kau kemana? Tidak jelas toh. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat paroki katedral yang di gereja maupun yang saat ini sedang mengikuti live streaming atau siapapun yang mengikuti siaran ini. Hari ini umat Kristiani di seluruh dunia merayakan kenaikan Yesus ke surga. Sebuah peristiwa yang dalam kitab suci dilukiskan sangat singkat. Dalam bacaan Injil Markus hari ini, sesudah Yesus memberikan wejangan kepada murid-muridnya, sebuah wejangan perutusan ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, Yesus memberkati mereka dan sesudah itu dia terangkat ke surga. Dan dalam Injil Markus dinyatakan secara jelas dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Tujuan jelas. Sementara dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul, sesudah Yesus menegaskan bahwa kuasa Roh Kudus akan turun kepada para murid untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi, ia terangkat hingga awan menutupi mereka. Dan ada sebuah catatan kecil. Mereka menatap terus, murid-murid itu menyaksikan Yesus naik, terkagum-kagum. Mereka ditegur, "Hei orang Galilea, kenapa kamu lihat-lihat terus ke atas?" Ada maksud dengan kalimat itu. Saudara, menyangkut peristiwa kenaikan ke-11 murid dan kita di zaman ini mendapat dua peringatan yang sangat penting. Yang pertama, Yesus meninggalkan dunia ini. Ternyata artinya apa? Dunia ini bukan tujuan final, bukan tempat abadi. Kita catat itu. Dunia ini adalah tempat singgah sementara saja. Dunia ini bukan tujuan akhir manusia. Dengan kata lain, dunia ini bukan segala-galanya. Ini penting untuk mereka yang mendewa-dewakan dunia. Peringatan pertama. Peringatan yang kedua, walaupun dunia ini hanya sementara, tetapi para murid di dunia yang sementara ini mendapat tugas perutusan untuk melanjutkan karya Yesus. Para murid harus berjuang untuk membuat sebanyak mungkin orang mendengar tentang Yesus, dan setelah mendengar
para murid berusaha agar mereka itu menerima ajaran Yesus dan sedapat mungkin mereka menjadi pengikut Yesus. Ini tugas para murid. Dengan kata lain, para murid, para pengikut Yesus harus menjadi saksi Kristus. Dan saksi Kristus bukan di awan-awan. Saksi Kristus bukan di langit. Saksi Kristus di dunia yang konkret ini. Tadi kita mendengar para murid ditegur saat mereka terus menengadah ke atas. Hei, kamu lihat apa di atas? Hidup konkret ada di dunia ini. Kamu harus berjuang untuk menyelamatkan dunia ini. Mengapa kamu memandang terus ke atas? Para murid diingatkan, kamu belum berada di surga. Kamu masih berada di dunia. Jadi jangan melihat terus ke atas. Arahkan pandanganmu ke dunia, ke tempat pergumulanmu hari-hari. Itu sedikit ulasan menyangkut bacaan-bacaan seputar hari raya kenaikan ini. Apa pesan yang penting untuk kita di hari raya kenaikan itu? Pesan hanya ini. Jalanilah hidup ini secara seimbang. Tidak berat sebelah. Maksudnya apa? Maksudnya ini. Kamu adalah bagian dari warga dunia. Betul. Tapi jangan lupa, kamu juga adalah bagian dari warga surga. Dengan kata lain, kita ini warga dunia yang sedang bergerak menuju ke surga. Itu penting kalau kita mendapat peringatan, hiduplah yang seimbang. Di sini saya ingin menyampaikan pesan ini dalam beberapa ilustrasi. Ilustrasi yang pertama. Bagi mereka, khususnya umat awam, tugas Anda adalah membangun dunia ini. Ya. Dan dalam membangun dunia ini, pesan di hari raya kenaikan itu begitu jelas. Silakan Anda mengolah dunia ini. Jadikan dunia ini menjadi tempat yang layak dihuni. Silakan, itu wewenangmu, itu bidangmu. Bidang pemerintahan Anda ada di sana. Bidang swasta Anda ada di sana. Bangunlah dunia ini. Karena memang dunia ini ada untuk dijadikan lebih baik. Agar orang menikmatinya lalu bisa mengarahkan dunia, mengarahkan dirinya ke surga. Tapi catatan kecil yang punya arti besar adalah ini. Silakan membangun dunia dan menikmatinya, tetapi ingat bahwa semuanya itu tidak abadi. Artinya pada suatu saat semua akan berakhir. Napas terlepas dari badan dan semua yang kita usahakan ini akan berakhir. Disinilah pesan hari ini begitu jelas. Jangan lupa dalam membangun dunia, arahkan perhatianmu juga ke surga. Terima kasih kepada umat yang luar biasa sibuk di pemerintahan, sibuk di swasta, tapi mereka tidak lupa pergi ke gereja. Terima kasih. Ini hidup yang seimbang. Yang kedua, para pastor. Tadi umat, sekarang pastor. Para pastor itu terkenal dengan sembahyang-sembahyang, misa, kekombas, penguburan, dan seterusnya. Bagus. Tapi ingat, pastor kok belum ada di surga. Pastor Rinto,
kita berdua harus ingat, sesibuk-sibuknya kita di dalam dunia rohani, jangan lupa kita belum ada di surga. Kita masih ada di dunia. Kita masih bersama umat yang bergumul. Maka para pastor yang sibuk dengan hal-hal rohani, jangan sampai berat sebelah. Hanya ingat doa-doa sementara umat bergumul setengah mati. Masalah sosial politik. Pastor tidak boleh membiarkan umat bergumul dalam ketidakpastian. APBD yang tidak terserap dengan baik. Siapa yang bisa bersuara? Salah satunya para pastor, kau nabi. Maka selain tugas-tugas sembahyangmu, ingatkan pemerintah bahwa APBD yang besar ini harus dipakai dengan baik. Tadi malam saya baca berita bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Timika ini APBD besar tapi tidak pakai dengan baik sampai daerah terbelakang. Ini harus disuarakan, suara Nabi. Supaya mereka yang duduk di pemerintahannya tahu bahwa APBD itu untuk rakyat. Dan salah satu tugas dari para pastor sebagai Nabi adalah menyuarakan hal ini. Tidak boleh diam. Dan umat saat pastor omong tentang itu, jangan Anda mencela. Pastor itu urus doa saja. Pastor itu urus sembahyang, urus misa. Hei, jangan bodoh. Pastor punya tugas adalah suara kenabian. Maka dia bisa menyuarakan juga hal-hal yang tidak beres dalam pemerintahan, dalam masyarakat umum, dalam dunia tentara, polisi, dan dalam dunia apapun. Di saat-saat rakyat harus mendapat suara-suara yang membuat mereka tenang, pastor harus bicara. Inilah maksud daripada para murid ditegur. Jangan kamu lihat-lihat terus ke atas. Jangan hanya kamu ingat doa-doa saja. Tapi lihat masyarakat yang berjuang di bawah sana. Kedua, ketiga, terakhir. Jangan menyesal ikut Yesus. Hari ini Yesus punya arah akhir begitu jelas. Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Coba, saya tidak mau menyinggung agama lain. Tapi silakan, kau pindah ke agama lain. Silakan. Kau kemana? Tidak jelas toh? Tidak jelas toh? Yesus kita jelas. Maka pegang Yesus itu kuat-kuat. Jangan kau lepaskan dia. Jangan pindah agama. Masa kau sudah di tempat yang pasti-pasti, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, kau pergi lagi di tempat yang tidak jelas arah dan tujuannya. Maka 3 pesan ini mari kita hayati, kita renungkan di hari raya kenaikan Yesus ke surga ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin.